Jawaban penugasan mandiri 4 mengambil keputusan. Yang pertama dari kasus ini, Tari menghadapi dilema moral antara kejujuran, mengembalikan dompet kepada pemiliknya, dan kesetiaan kepada sahabat, melindungi Rara dari konsekuensi perbuatannya. Dengan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan, kita akan mulai dengan satu. Yang pertama, langkah pertama adalah mengenali nilai-nilai yang sudah bertentangan. Tari, kalau lihat di sini, Tari dihadapkan pada konflik antara keadilan dan kejujuran. Mengembalikan dompet kepada pemiliknya versus kesetiaan pada sahabat atau melindungi Rara. Langkah kedua adalah menentukan siapa yang terlibat dalam situasi. Ada 4 orang di sini yang terlibat. Yang pertama ada Tari, ada Rara, ada Nina, dan ada Busri. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Dompet ditemukan oleh Rara tetapi bukan miliknya. Tari menyaksikan langsung tindakan Rara. Nah, di satu sisi Nina kehilangan dompet dan melaporkannya kepada guru atau petugas perpustakaan, dan ini pustakawan Busri. Nah, terkait dengan uji benar atau salah, kita akan lihat dari sudut uji legalnya. Mengambil barang bukan milik sendiri tanpa izin adalah tindakan tidak benar. Uji regulasi, sekolah biasanya memiliki aturan terkait kejujuran dan kepemilikan barang pribadi. Kaitan dengan uji institusi, apa kata hati Tari tentang tindakan Rara? Apakah ia nyaman jika tindakan berada di posisi Nina? Uji publik, bagaimana jika semua tahu Tari diam meskipun tahu kebenarannya? Kemudian yang terakhir terkait dengan uji benar salah, itu terkait uji panutan. Apa yang akan dilakukan seseorang, apa yang akan dilakukan seorang pemimpin atau sosok yang dihormati pada situasi ini. Nah, uji yang kelima adalah kaitan dengan pengujian paradigma benar dan versus benar. Benar versus kesetiaan, kebenaran versus kesetiaan, menegakkan kejujuran atau menjaga persahabatan. Kemudian pengujian paradigma yang selanjutnya adalah jangka pendek versus jangka panjang, menghindari konflik atau membangun lingkungan. Jawaban penugasan mandiri 4 mengambil keputusan. Yang pertama dari kasus ini, Tari menghadapi dilema moral antara kejujuran, mengembalikan dompet kepada pemiliknya, dan kesetiaan kepada sahabat, melindungi Rara dari konsekuensi perbuatannya. Dengan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan, kita akan mulai dengan satu. Yang pertama, langkah pertama adalah mengenali nilai-nilai yang sudah bertentangan. Tari, kalau lihat di sini, Tari dihadapkan pada konflik antara keadilan dan kejujuran. Mengembalikan dompet kepada pemiliknya versus kesetiaan pada sahabat atau melindungi Rara. Langkah kedua adalah menentukan siapa yang terlibat dalam situasi. Ada 4 orang di sini yang terlibat. Yang pertama ada Tari, ada Rara, ada Nina, dan ada Busri. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Dompet ditemukan oleh Rara tetapi bukan miliknya. Tari menyaksikan langsung tindakan Rara. Nah, di satu sisi Nina kehilangan dompet dan melaporkannya kepada guru atau petugas perpustakaan, dan ini pustakawan Busri. Nah, terkait dengan uji benar atau salah, kita akan lihat dari sudut uji legalnya. Mengambil barang bukan milik sendiri tanpa izin adalah tindakan tidak benar. Uji regulasi, sekolah biasanya memiliki aturan terkait kejujuran dan kepemilikan barang pribadi. Kaitan dengan uji institusi, apa kata hati Tari tentang tindakan Rara?
Apakah ia nyaman jika tindakan berada di posisi Nina? Uji publik, bagaimana jika semua tahu Tari diam meskipun tahu kebenarannya. Kemudian yang terakhir terkait dengan uji benar salah itu terkait uji panutan. Apa yang akan dilakukan seseorang, apa yang akan dilakukan seorang pemimpin atau sosok yang dihormati pada situasi ini. Nah, yang kelima, uji yang kelima adalah kaitan dengan pengujian paradigma benar dan versus benar. Benar versus kesetiaan, kebenaran versus kesetiaan, menegakkan kejujuran atau menjaga persahabatan. Kemudian pengujian paradigma yang selanjutnya adalah jangka pendek versus jangka panjang, menghindari konflik atau membangun lingkungan